2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin membahas mengenai soal translasi. Nah, soalnya itu parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 6X dikurang 3 digeser ke kanan sejauh 2 satuan searah dengan sumbu X dan digeser ke bawah sejauh 4 satuan searah dengan sumbu Y. Nah, jika parabola hasil pergeseran ini memotong sumbu X di alfa dan beta, maka tentukan nilai dari alfa tambah beta. Nah, untuk menyelesaikan soal translasi ini, kita juga membutuhkan rumus dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, penyelesaiannya untuk translasi, jika titik A, X, Y ditranslasikan sejauh T sama dengan A, B, maka bayangan yang dihasilkan adalah X aksen Y aksen sama dengan AB ditambah XY, di mana X aksen Y aksen sama dengan X tambah A, Y tambah B. Nah, sedangkan untuk rumus dari akar-akar persamaan kuadratnya, yaitu misalkan kita memiliki akar-akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah alfa dan beta, maka akan berlaku untuk alfa tambah beta sama dengan min B per A. Nah, untuk parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 6X kurang 3 ketika digeser ke kanan sejauh 2 dan ke bawah sejauh 4 satuan, maka sama dengan ditranslasikan sejauh T, yaitu T sama dengan 2 min 4 atau A-nya 2, B-nya min 4, sehingga setelah pergeseran diperoleh, maka X aksen Y aksen sama dengan X tambah 2 Y kurang 4 atau X sama dengan X aksen kurang 2 Y sama dengan Y aksen tambah 4. Nah, kemudian dari persamaan parabola kita substitusi yang ini ke dalam persamaan parabolanya, sehingga Y-nya tadi Y aksen tambah 4 sama dengan X aksen kurang 2 pangkat 2 tambah 6 kali X aksen kurang 2 dikurang 3 atau sama dengan Y aksen sama dengan X aksen kurang 2 pangkat 2 ditambah 6 kali X aksen kurang 2 dikurang 3 kurang 4 atau Y aksen tambah X aksen kurang 2 pangkat 2 ditambah 6 kali X aksen kurang 2 dikurang 7. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena dari sini kedua ruasnya kita kurang dengan 4, sehingga di sini sisa Y dan di sini nanti hasilnya adalah min 7. Nah, kemudian kita jabarkan sehingga kita peroleh dari hasil penjabarannya, kita peroleh Y aksen sama dengan X aksen kuadrat ditambah 2 X aksen kurang 15. Nah, kemudian kita misalkan Y aksen itu sama dengan Y, X aksen sama dengan X, sehingga Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 15. Nah, di sini juga kita bisa langsung misalkan Y aksen sama dengan Y, sehingga Y sama dengan X kurang 2 pangkat 2 ditambah 6 X kurang 2 kali X kurang 2 dikurang 7. Nah, kemudian untuk menjadikan ini sama seperti persamaan kuadrat yang ini, maka kita misalkan Y-nya sama dengan 0, sehingga diperoleh Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 15, 0 sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 15.
atau sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 15 sama dengan 0. Sehingga bisa kita tuliskan dari rumus akar-akar persamaan kuadrat tadi, koefisiennya A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan min 15. Nah, dari rumus akar persamaan kuadrat tadi, alfa tambah beta itu sama dengan min B per A, atau sama dengan nilai, kita masukkan nilai B dan A-nya, min 2 per 1. Jadi, alfa tambah betanya adalah min 2. Nah, itulah pembahasan mengenai soal yang pertama. Nah, baiklah, di sini saya akan menggunakan GeoGebra untuk menggambar translasi atau geseran dari parabola di soal pertama. Nah, adapun bentuk parabolanya yaitu X kuadrat tambah 6X kurang 3. Nah, ini bentuk parabolanya. Kemudian digeser ke kanan sejauh 2 satuan dan searah sumbu X, sedangkan digeser ke bawah sejauh 4 satuan searah dengan sumbu Y. Itu sama dengan ketika kita translasikan sejauh T, di mana titiknya adalah 2, min 4. Nah, selanjutnya kita buat titik di 2, min 4. Nah, di sini kita ganti T, titik T. Di sini koma 2, min 4. Nah, kita peroleh titik T. Nah, kemudian kita misalkan terdapat titik A, yaitu titik 0, 0. Misalkan titik A 0, 0. Nah, kemudian kita tarik, pilih mana ya, vektor di antara 2. Nah, ini kemudian kita tarik dari titik A ke titik T. Nah, kemudian sehingga bentuknya akan jadi seperti ini. Kemudian kita translasikan translasi objek oleh. Nah, kita klik parabolanya, kemudian klik titik ini. Tunggu dulu, kayaknya salah. Ulang. Kita translasikan ini, klik vektor ini. Nah, maka akan terbentuk translasinya, yaitu X kurang 2 berpangkat 2 tambah 6 kali X kurang 2 kurang 7. Nah, ini sama dengan ketika kita jabarkan, maka hasilnya X kuadrat tambah 2X kurang 15. Nah, sama dengan bentuk yang tadi kita jelaskan pada soal translasi secara manual. Nah, ini bentuk dari vektornya, pergeserannya atau translasinya. Kita ubah warna. Salah. Kita ubah warnanya, warna merah. Oke, selesai. Nah,
Inilah bentuk dari translasinya atau geserannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan refleksi pencerminan yang bagian A. Penyelesaiannya. Diketahui P dalam kurung X, Y elemen G, maka T dalam kurung P sama dengan P aksen sama dengan Y X, karena dalam kurung X, Y elemen G dan G dalam kurung X, Y sama dengan X, maka Y sama dengan X dan X sama dengan Y, sehingga T dalam kurung P sama dengan P aksen sama dengan Y X sama dengan X Y, karena T dalam kurung P sama dengan P untuk P elemen G, maka T merupakan refleksi padang. Baiklah, kita ke penjelasan soal bagian B. Apabila P, X, Y bukan elemen G, maka G adalah sumbu ruas garis panjang P aksen. Diketahui P, X, Y bukan elemen G. Kita ke pembuktian pertama, yaitu akan dibuktikan panjang P aksen tegak lurus terhadap G. Gradien G sama dengan 1. Karena P, X, Y bukan elemen G, maka TP sama dengan P aksen sama dengan Y, X. Maka gradien panjang P aksen sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan X dikurang Y dikurang X sama dengan X dikurang Y per min X dikurang Y sama dengan min 1. Diperoleh gradien G sama dengan 1 sama dengan min 1 per min 1 sama dengan min 1 per gradien panjang P aksen. Jadi diperoleh G tegak lurus terhadap panjang P aksen. Nah, pembuktian kedua yaitu akan dibuktikan PO sama dengan P aksen O jika O adalah titik persekutuan antara panjang P aksen dan G. Kita misalkan kui titik tengah panjang P aksen, kita peroleh kui sama dengan X1 ditambah X2 per 2 Y1 ditambah Y2 per 2 diperoleh X tambah Y per 2 Y tambah X per 2, maka X tambah Y per 2 sama dengan Y ditambah X per 2. Diperoleh X kui sama dengan Y kui, sehingga kui elemen G, jadi kui sama dengan 0. Karena kui titik tengah panjang P aksen dan kui sama dengan 0, maka kita peroleh
PO sama dengan P aksen O. Berdasarkan I1 dan I2 dapat kita simpulkan bahwa G merupakan sumbu ruas garis panjang P aksen. Gambarnya dapat kita lihat seperti berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal pencerminan dengan menggunakan GeoGebra. Nah, adapun bentuk soalnya, ada sebuah garis G X, Y di mana Y sama dengan X. Bentuk garis ini adalah Y sama dengan X, sehingga terbentuk garis lurus seperti ini. Sehingga terbentuk garis lurus seperti ini. Nah, artinya bahwa ketika Y sama dengan 0, maka X juga sama dengan 0. X karena Y sama dengan X berupa berapapun nilai Y, pasti itu juga nilainya X. Nah, ini adalah garis F Y X sama dengan X. Nah, kemudian andaikan T sebuah transformasi pokok yang didefinisikan semua nilai P, X, Y pada bidang F sebagai berikut. Transformasi P sama dengan P aksen sama dengan Y, X. Nah, buktikan bahwa transformasi T bahwa refleksi garis pada G untuk membuktikan transformasi P sama dengan P aksen. Apabila P itu elemen G, nah yang kedua, P bukan elemen G, maka G adalah sumbu ruas garis P aksen. Nah, di sini pada GeoGebra ini kita akan membuktikan gambar bagian pertama, yaitu transformasi P sama dengan P aksen. Nah, misalkan kita pilih sebarang titik P, nah kan P ini elemen dari G. Nah, G tadi nilainya X, Y, Z. Nah, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian kita pilih titik sebarang titik. Misalkan kita pilih titik 3,1. Kita pilih di 3,1. Nah, kita ganti titik P, kemudian kita akan cerminkan titik P ini terhadap garis G, sehingga kita pilih refleksi objek pada garis. Kita cari refleksi objek pada garis. Nah, refleksi objek pada garis. Nah, klik ini dan titik ini, maka akan muncul pencerminan dari P, yaitu P aksen, di mana P aksen ini adalah 1,3. Tadi mengatakan bahwa transformasi P sama dengan P aksen dengan Y, X. Kan P itu X, Y. Nah, P aksen itu Y, X. Jadi 1,3 dan ini 3,1. Maka terbukti bahwa pencerminan atau transformasi P sama dengan P aksen apabila P, X, Y elemen G, salah satunya terbukti bahwa disebut refleksi garis pada G. Nah, inilah pencerminan dari titik P terhadap garis G.